Hai sahabat Edu Farmers, kamu tahu nggak, jika kita menginginkan tanaman berproduksi dengan baik, kita perlu memenuhi kebutuhan hara yang diperlukan tanaman. Nah, pemenuhan kebutuhan hara tanaman dapat dilakukan dengan cara pemupukan. Namun, pemberian pupuk juga ada hitungannya loh. Yuk kita bahas lengkapnya. Perhitungan yang akan kita lakukan terhadap kebutuhan pupuk harus diikuti dengan pengetahuan kandungan unsur hara pada setiap jenis pupuknya. Apa saja sih kandungan unsur hara makro yang terkandung dalam beberapa jenis pupuk? Yuk kita simak penjelasan berikut. Pertama, urea memiliki kandungan unsur hara nitrogen atau N sebesar 45%. Kedua, SP36 kandungan unsur hara fosfor atau P2O5-nya sebesar 36%. Ketiga, ada KCl dengan kandungan hara kalium atau K2O sebesar 60%. Keempat, TSP dengan hara fosfor atau P2O5 sebesar 46%. Kelima, ZA yang memiliki kandungan hara nitrogen atau N sebesar 21%. Keenam, ada ES dengan kandungan unsur hara fosfor atau P2O5 sebesar 18%. Ketujuh, NPK Mutiara 16:16:16 dengan kandungan unsur hara nitrogen atau N sebesar 16%, fosfor atau P2O5 16%, kalium atau K2O 16%, magnesium atau MgO 0,5%, dan kalsium atau CaO sebesar 6%. Terakhir, yang kedelapan ada NPK Ponska 15:15:15 dengan kandungan hara nitrogen atau N sebesar 15%, fosfor atau P2O5 15%, kalium atau K2O 15%, dan sulfur 10%. Nah, kandungan unsur hara makro ini harus kalian ingat ya untuk menghitung kebutuhan pupuk tanaman. Ngomong-ngomong mengenai kebutuhan pupuk, simak baik-baik penjelasannya ya. Berdasarkan analisis jaringan, pada metode ini, jaringan yang digunakan berupa jaringan daun, batang, dan akar tanaman selama pertumbuhan. Untuk mengetahui kebutuhan pupuk berdasarkan analisis jaringan, dapat dilakukan dengan menggunakan rumus perhitungan berikut. Dosis pupuk yang diberikan sama dengan kadar hara jaringan standar dikurangi kadar hara jaringan aktual dikali 100 dibagi kandungan unsur hara dalam pupuk. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ya. Tapi, untuk menghitung kebutuhan pupuk, sekali lagi kamu wajib paham kandungan hara pada pupuk ini ya. Jika diketahui hasil analisis jaringan tanaman jagung yaitu kadar unsur hara N sebesar 100 gram, sedangkan kadar hara normal daun jagung adalah 200 gram, kemudian kadar hara P2O5 jagung adalah 200 gram, sedangkan kadar hara normalnya adalah 250 gram, lalu kadar hara K2O jagung adalah 100 gram, sedangkan kadar hara normalnya adalah 250 gram. Dari data tersebut, berapa kebutuhan SP36 dan KCl untuk tanaman jagung berdasarkan analisis jaringan? Oke, mari kita selesaikan. Untuk menghitung kebutuhan pupuk, kamu bisa mengikuti langkah berikut. Urea yang dibutuhkan sama dengan 200 kadar hara normal dikurangi 100 gram kadar unsur hara N aktual dikali 100 per kandungan N pada urea yaitu 45 dan hasilnya adalah 222,22 gram. SP36 yang dibutuhkan sama dengan 250 kadar hara normal dikurangi 200 gram kadar unsur hara aktual dikali 100 per 36. 36 ini kandungan P2O5 pada SP36 ya, dan hasilnya adalah 138,89 gram. Selanjutnya, menghitung KCl yang dibutuhkan yaitu 250 kadar hara normal dikurangi 200 gram kadar unsur hara aktual dikali 100 per kandungan K pada KCl yaitu 60 dan hasilnya adalah 250 gram. Jadi, bisa disimpulkan kebutuhan pupuknya yaitu urea 222,22 gram, SP36 138,89 gram, dan KCl 250 gram. Oke, kalau sudah jelas, sekarang kita lanjut ya ke metode penghitungan pupuk yang kedua, yaitu berdasarkan unsur hara yang diangkut hasil panen. Perhitungan pupuk dengan metode ini dilakukan karena setiap hasil panen itu membawa unsur hara dari dalam tanah, maka jumlah yang terbawa harus dikembalikan lagi dengan jumlah yang sama. Tentunya, masing-masing jenis tanaman juga memiliki kandungan unsur hara yang berbeda-beda. Sebagai contoh, perhatikan soal perhitungan ini ya.
lahan seluas 1 hektar menghasilkan hasil panen sebesar 4 ton per hektar, maka dalam panen tersebut terjadi pengangkutan unsur hara nitrogen sebesar 64 kg nitrogen, 11,2 kg fosfor, dan 16 kg kalium. Berdasarkan data tersebut, berapakah unsur hara yang harus dikembalikan ke dalam tanah melalui pemupukan urea SP36 dan KCl? Langsung aja, mari kita jawab. Untuk mengembalikan hara yang terangkut saat panen, dapat menggunakan perhitungan ini ya. Unsur N yang terangkut sama dengan 64 kg dikali 100 per kandungan N pada urea yaitu 45, dan hasilnya adalah 142 kg per hektar. Selanjutnya, unsur P yang terangkut sama dengan 11,2 kg dikali 100 per kandungan P pada P2O5 yaitu 36, dan hasilnya yaitu 31,11 kg per hektar. Dan unsur K yang terangkut sama dengan 16 kg dikali 100 per kandungan K pada KCl yaitu 60, dan hasil akhirnya yaitu 26,67 kg per hektar. Jadi, pupuk urea, SP36 dan KCl yang diperlukan untuk mengembalikan hara yang terangkat yaitu urea 142 kg per hektar, SP36 31,11 kg per hektar, dan KCl 26,67 kg per hektar. Oke, kalau kamu sudah paham cara mengembalikan unsur hara, lalu gimana ya cara menghitung besaran hara yang terangkut saat panen? Untuk menghitung hara yang terangkut hasil panen menggunakan rumus berikut. Takaran pupuk yang direkomendasikan sama dengan serapan hara tanaman dengan pemupukan lengkap dikurang serapan hara tanpa pemupukan dibagi efisiensi yang ditunjukkan dengan rasio pupuk yang dimanfaatkan dengan pupuk yang diaplikasikan. Pendekatan lain juga dapat dilakukan berdasarkan hasil panen dan jumlah pupuk yang diberikan dengan perhitungan sebagai berikut. Takaran pupuk yang direkomendasikan sama dengan target hasil maksimum yang pernah dicapai dikurangi hasil tanaman tanpa pemupukan dibagi efisiensi agronomis yang ditunjukkan dengan rasio hasil per kilogram pupuk yang diberikan. Oke, kita lanjutkan kembali metode berdasarkan berat volume tanah. Perhitungan dengan metode ini dapat digunakan ketika penanaman dilakukan dengan menggunakan pot atau area dengan luasan tertentu. Berat volume atau BV tanah adalah massa padat tanah per satuan volume tanah. Berat volume tanah berbeda-beda tergantung dengan tekstur lapisannya. Lapisan tanah yang bertekstur liat dan granul memiliki BV antara 1 gram per cm kubik sampai 1,3 gram per cm kubik. Sedangkan lapisan tanah yang bertekstur kasar memiliki BV 1,3 gram per cm kubik sampai 1,8 gram per cm kubik. Biar lebih jelas, kita simak contoh perhitungan berikut ini ya. Tanaman jagung akan ditanam di dalam pot dengan kapasitas tanah 10 kg. Tanah yang digunakan adalah tanah andisol dengan BV 0,9 gram per cm kubik. Kebutuhan unsur hara tanaman jagung adalah 100 kg nitrogen per hektar, 200 kg fosfor per hektar, dan 200 kg kalium per hektar. Berapa pupuk yang harus ditambahkan pada setiap pot yang memiliki kedalaman 50 cm untuk perakaran? Oke, untuk mengetahui kebutuhan pupuk, kamu harus tahu dulu volume tanahnya. Kamu bisa menghitung dengan cara ini. Volume tanah 1 hektar sama dengan kedalaman tanah dikalikan dengan kapasitas tanah. Kedalaman tanah pot yang akan digunakan adalah 50 cm, kemudian dikalikan dengan kapasitas tanahnya yaitu 10.000 meter persegi, dan hasilnya adalah 5 miliar cm kubik. Setelah diperoleh volume tanah 1 hektar, maka dapat dilakukan perhitungan untuk memperoleh berat tanah dengan BV 0,9 gram per cm kubik, yaitu dengan menghasilkan berat volume dengan volume tanah. Berat volume sebesar 0,9 gram per cm kubik dikalikan dengan volume tanah sebesar 5 miliar cm kubik, maka diperoleh hasil 4.500 kg. Setelah itu, hitung kebutuhan pupukmu dengan cara ini. Urea yang dibutuhkan sama dengan 100 kg dikali 100 per kandungan N pada urea yaitu 45, dan hasilnya yaitu 222,22 kg per hektar. Kemudian, untuk SP36 yang dibutuhkan sama dengan 200 kg dikali 100 per kandungan P pada P2O5 yaitu 36, dan hasilnya yaitu 555,56 kg per hektar. Lanjut, unsur K yang terangkut sama dengan 200 kg dikali 100 per kandungan K pada KCl yaitu 60, dan hasilnya yaitu 333,33 kg per hektar.
Jadi, kebutuhan pupuk per pot dapat diperoleh dengan rumus kebutuhan pupuk per pot sama dengan kapasitas tanah dibagi dengan berat tanah, kemudian BV tertentu, kemudian dikalikan dengan kebutuhan pupuk yang telah dihitung sebelumnya. Untuk menentukan kebutuhan pupuk urea per pot adalah dengan membagi 10 kg kapasitas tanah dengan berat tanah yang telah dihitung sebelumnya, yaitu 4.500.000 kg, kemudian hasil bagi tersebut dikalikan dengan kebutuhan pupuk urea sebesar 222,22, sehingga diperoleh kebutuhan pupuk urea per pot adalah 0,000494 kg per pot atau 494 mg per pot. Sedangkan kebutuhan pupuk SP36 diperoleh dengan membagi 10 kg dengan 4.500.000 kg, lalu dikalikan dengan kebutuhan pupuk SP36 sebesar 555,556 sehingga diperoleh hasil 0,001234 kg per pot atau 1.234 mg per pot. Kebutuhan pupuk KCl diperoleh dengan membagi 10 kg dengan 4.500.000, kemudian dikalikan dengan kebutuhan pupuk KCl sebesar 333,33 sehingga diperoleh hasil 0,000741 kg per pot atau 741 mg per pot. Jadi, kesimpulannya, kebutuhan urea per pot yaitu 494 mg per pot, pupuk SP36 sebesar 1.234 mg per pot, dan pupuk KCl sebesar 741 mg per pot. Nah, sahabat EduFarmers, sekarang sudah cukup jelas kan perhitungannya dengan contoh tadi? Kalau gitu, yuk kita lanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu berdasarkan luas lahan. Perhitungan kebutuhan pupuk berdasarkan luas lahan ini dilakukan apabila kebutuhan pupuk hanya memperhatikan kebutuhan pupuk per luasan lahan tanpa memperhatikan berat volume tanah yang digunakan. Oke, untuk mengetahui kebutuhan pupuknya, kamu bisa melakukan perhitungan dengan rumus berikut. Kebutuhan pupuk sama dengan luasan lahan dikalikan dengan kebutuhan NPK PONSKA. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Apabila petani akan menanam tanaman jagung pada luasan lahan 2.500 meter persegi dengan kebutuhan pupuk NPK PONSKA 150 kg per hektar, berapa kebutuhan pupuk NPK PONSKA yang dapat diaplikasikan pada lahan tersebut? Untuk menjawab kebutuhan pupuk NPK PONSKA bisa dilakukan dengan mengalihkan luasan lahan per hektar, yaitu 2.500 meter persegi per 10.000 dengan kebutuhan NPK PONSKA sebesar 150 kg, sehingga diperoleh hasil 37,5 kg. Jadi, kebutuhan pupuk NPK PONSKA yaitu 37,5 kg. Nah, sekarang metode yang terakhir ya, berdasarkan populasi tanaman. Metode perhitungan ini dapat dilakukan apabila sudah diketahui jumlah tanaman per luasan lahan dengan jarak tanam tertentu. Untuk menghitung populasi tanaman, kamu dapat melakukannya dengan menggunakan rumusan berikut. Populasi sama dengan jarak tanam dibagi dengan luas lahan. Sebagai contoh, perhatikan contoh soal berikut ini. 1.000 tanaman jagung akan ditanam dengan jarak tanam 40 x 40 cm. Jika tanaman membutuhkan 100 kg N, 50 kg P, dan 50 kg K, berapa jumlah kebutuhan pupuk NPK PONSKA dan ZA selama masa pertumbuhannya? Oke, yuk langsung kita jawab. Simak baik-baik caranya ya. Sebelumnya, kita hitung dulu ya luas pertanaman dengan rumus luas pertanaman sama dengan jarak tanam kuadrat. Jarak tanam yang digunakan pada soal tersebut adalah 40 cm x 40 cm, sehingga dapat diperoleh hasil 1.600 cm persegi atau 0,16 meter persegi. Kemudian, kita dapat melanjutkan dengan menghitung luas lahan 1.000 tanaman, yaitu dengan mengalihkan luas pertanaman yaitu 0,16 dengan 1.000 tanaman, sehingga diperoleh hasil 160 meter persegi. Setelah itu, kamu dapat menghitung jumlah tanaman per hektar dengan membagi 10.000 dengan luas per tanaman yaitu 0,16, sehingga diperoleh hasil 62.500 tanaman. Selanjutnya, NPK PONSKA 15:15:15 yang dibutuhkan per hektar kita hitung dengan cara berikut ini. Kebutuhan pupuk sama dengan jumlah pupuk yang dibutuhkan kali 100 per kandungan unsur hara makro, dan hasilnya yaitu 333,33 kg per hektar.
Lalu menghitung NPK Ponska 15/15/15 dan ZA yang dibutuhkan dengan rumus luasan lahan dikali kebutuhan pupuk Ponska per hektar. Dan hasilnya yaitu 238,09 kg per hektar. Nah, gampang kan perhitungannya? Jadi sudah paham ya cara menghitung kebutuhan pupuk selama kita melakukan budidaya tanaman sesuai dengan kebutuhan haranya. Sahabat EduFarmers, kamu juga harus tahu cara melakukan pemupukan. Ada beberapa cara pemupukan yang dapat dilakukan. Di antaranya yaitu dengan cara disebar atau broadcasting, barisan atau ring placement in the row, diletakkan di dalam lubang atau spot placement, melalui daur atau foliar application, dan juga dapat melalui air siraman atau fertigation. Kalau sudah tahu cara hitung dan cara aplikasi pupuk, sahabat EduFarmers, tahu nggak jenis pupuk itu ada apa saja? Oke, pada umumnya pupuk dibagi menjadi beberapa jenis. Yuk pelajari bersama-sama. Pertama adalah pupuk kompos. Pupuk kompos memiliki beberapa jenis, diantaranya adalah pupuk kompos sisa tanaman, kotoran hewan, sampah kota, dan vermikompos. Tidak hanya jenisnya saja yang beraneka ragam, pembuatan kompos juga bermacam-macam loh. Cara pembuatan pupuk kompos dibagi menjadi beberapa metode, diantaranya adalah metode indoor, metode heap, metode Bangalore, metode Berkeley, dan metode vermikompos. Jenis pupuk yang kedua adalah pupuk hijau. Pupuk hijau dibagi menjadi pupuk yang berasal dari sisa tanaman, tanaman pagar, tanaman penutup tanah, tumbuhan liar, azolla, dan juga sesbania rostrata. Kemudian ada pupuk kandang. Pupuk kandang dibagi menjadi pupuk kandang padat dan pupuk kandang cair. Pupuk kandang padat berasal dari feses hewan ternak seperti kotoran ayam, sapi, kambing, babi, dan kuda. Sedangkan pupuk kandang cair berasal dari urin ternak. Selanjutnya adalah pupuk limbah industri. Pupuk ini adalah pupuk yang berasal dari limbah cair industri gula tebu, limbah kelapa sawit, serta limbah penyedap makanan. Nah, yang terakhir adalah pupuk hayati. Pupuk ini berasal dari bakteri penambat nitrogen, mikroorganisme pelarut fosfat, cendawan mycorrhiza arbuscular, rhizobakteri pemacu pertumbuhan tanaman, dan juga organisme perombak bahan organik. Oke sahabat EduFarmers, sudah lengkap nih pembahasan kita mengenai pemupukan. Kita sudah belajar 7 metode perhitungan kebutuhan pupuk, 5 cara pengaplikasian pupuk, dan terakhir 5 jenis pupuk. Dengan belajar materi tadi, pastinya kamu sekarang lebih bijaksana ya dalam menggunakan pupuk. Ternyata kita harus menyesuaikan jumlah unsur hara yang dibutuhkan tanaman dengan pupuk yang akan kita gunakan. Sampai di sini pembahasan kita mengenai pemupukan. Jangan lewatkan video menarik lainnya ya. Sampai jumpa!